ketepatan ayat yang sulit ya, umpamanya misalkan itu kalau tips dari saya, takut lupa kan dosa, katanya seperti itu ya, pengalaman menghafal. Memang benar ada yang namanya pahit manis, itu pasti ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini di konten interview. Memperingati Nuzulul Quran. Pada video kali ini, saya akan mewawancarai teman saya yang sudah hafal Al-Quran sedari umurnya sangat kecil. Beliau adalah teman kelas saya, pernah 2 kali sekelas sama saya. Ya kalau sekelas sih tiap tahun, tapi istilah sekelas kalau di Sidogiri itu satu ruang, satu abjad. Dan itu sampai 2 kali. Berarti beliau itu senasib dengan saya, alias sama-sama tidak tugas. Hanya saja yang membedakan saya dengan beliau, sejak mondok, pertama kali mondok, mungkin umur 12 atau 11, itu sudah hafal lebih dari 22 juz Al-Quran. Penasaran? Beliau bernama Mu'tasim Billah Al-Isomi. Dan kita sekarang saat ini sudah terhubung dengan beliau. Assalamualaikum Mu'tasim Billah Al-Isomi. Ini namanya kepanjangan. Mungkin dipanggil apa? Mu'tasim, apa Isomi, atau Billahi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabarnya baik sih. Hati-hati wae. Untuk panggilan terserah, bisa panggil Tasim, bisa panggil Usom juga boleh. Billahi jangan, nama Allah gak pantas buat panggilan. Ya yang paling sering sih dipanggil Isom. Pengalaman Anda selama ini, sejak dari awal menghafalkan Al-Quran sampai sudah hafal, itu mungkin bisa dibagikan ke penonton kita, biar kita juga bisa merasakan manis pahitnya menghafalkan Al-Quran. Ya, untuk pengalaman menghafal. Memang benar ada yang namanya pahit manis, itu pasti ada. Yang pahit bagaimana? Contohnya menghafal, ini kok susah gitu, sampai gak hafal-hafal, gak nyambung-nyambung. Nah, di sinilah kita harus bersabar dan terus berjuang. Ada usaha, berjuang, gimana caranya kita harus hafal. Di sini Allah mencoba kita untuk jadi orang yang penyabar. Ya kita kuatkan saja, kita yakin janji Allah itu benar. Apa janjinya? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dimudahkan oleh Allah. Kitanya yang harus sabar. Kalau itu yang kenyang pahit-pahit. Kalau yang manis ya ketika menghafal mudah, histori lancar, nah itu berkesan, sangat berkesan. Rasanya itu kayak hari raya lagi gitu. Hari raya setiap hari. Ya seperti itu. Apakah sampean itu pernah mengalami keputusasaan saat di tengah perjalanan menghafalkan Al-Quran? Kadang ya, kalau teman-teman itu ya termasuk saya sendiri, kalau ketepatan
ayat yang sulit ya, umpamanya misalkan sampai-sampai kayak mau putus asa. Putus asa ini gimana yang menghafalkan? Kok sulitnya, masya Allah gitu, masya Allah. Tapi dibalik itu sebetulnya ada kebaikan. Apa? Semakin kita banyak baca, semakin banyak Allah mengasih pahala kepada kita, kan gitu. Gak ada ruginya. Tapi juga gak mau sih kalau seperti itu terus. Ya seperti itu. Ya padahal kalau kita kita bahasakan, kita sama halnya dirindukan sama ayat itu. Kok bisa? Ya kalau sulit nggak nyambung, kita kan semakin banyak baca ayat itu. Nah artinya ayat itu sedang rindu kepada kita gitu. Kangen cari ini. Oh ya, ini yang terpenting. Bisakah Anda membagikan tip dan trik menghafalkan Al-Quran yang cepat dan awet? Bukan hanya cepat, tapi juga cepat hilang. Cepat hafal dan awet. Kemudian tips untuk menghafal Al-Quran. Gimana ya? Saya tidak punya tips. Oh ada sih tips saya sendiri, tapi gimana caranya? Simple. Kita ambil Al-Quran, kita buka itu Al-Quran, kita baca, hafalkan, sudah selesai. Kan ngafalkan. Itu kalau tips dari saya. Juga ada tips dari guru-guru saya, di antaranya Gus Abdul Muhtisani Hasona. Mungkin sudah banyak yang tahu kalau dari pesantren Siromiri. Beliau seringkali menyampaikan nasihat kepada para santri hafid bahwasanya ada 2 kunci orang itu bisa sukses menjadi hafid. Ada 2. Yang pertama apa? Pertama adalah himmah, yang kedua adalah istiqomah. Itu seringkali beliau menyampaikan demikian. Jadi himmah dan istiqomah. Himmah itu apa? Himmah itu adalah keinginan yang kuat. Keinginan yang kuat orang bisa menghafalkan Al-Quran. Jadi kemauan yang sangat tinggi, sehingga resiko apapun yang akan terjadi dia akan sanggup untuk menanganinya. Itu kalau sudah himmahnya sangat tinggi. Jadi kuncinya seperti itu. Himmah harus kita tinggikan. Bagaimana? Ya kita harus cari apa yang bikin himmah kita dapat menjadi tinggi. Akhirnya semangat, akhirnya maulah dia menjadi seorang hafid. Seperti itu. Ada yang mengatakan, kenapa enggak ngafal? Ya kenapa? Takut lupa, kan dosa, katanya seperti itu. Nah, dosa itu ya biasa, kita manusiawi. Manusia itu ya memang tempatnya lupa, ya kan gitu, mahal khata wan nisyan katanya. Tapi kita harus cari itulah kita. Gimana caranya kita bisa menanggulanginya? Ya bagaimana cara apapun sudah. Ya kalau orang himmahnya sudah tinggi, ya resiko apapun, yang lupa, yang apa dia akan bisa menjalaninya dengan mudah. Jadi kalau himmahnya sudah tinggi. Kemudian yang kedua apa tadi? Istiqomah. Istiqomah ini ya saya sendiri masih belum bisa istiqomah. Tapi istiqomah itu adalah ngaji dengan selalu ngaji, kontinu. Nah, kalau satu hari ini ngaji, besok juga ngaji, besoknya lagi ngaji.
nggak terputus-putus, itu yang namanya istiqomah, nggak ada liburnya gitu maksudnya. Kemudian juga beliau pernah dawuh, ibarat menghafal Al-Quran itu sama seperti minum jamu. Seperti jamu itu kan pahit, tapi dalam kepahitan jamu itu terdapat jutaan manfaat, terdapat ribuan kebaikan setelahnya. Jadi memang ketika kita menghafal itu, Masya Allah, susah payahnya, jerih payahnya kita bisa merasakan sendiri. Tapi itu ibarat jamu, nanti ketika sudah selesai kita akan merasakan kenikmatannya yang akan kita dapat. Itu sudah seperti saja mungkin. Kemudian tips agar cepat hafal dan lama hilang. Nah, ini saya kurang paham. Kok ada orang itu ingin cepat hafal, lama hilang. Ya gimana ya? Iya, kalau Imam Syafi'i melihat kita sudah hafal hingga kitab Al-Muwatta'nya Imam Malik dengan mudah beliau cepat hafalkan. Tapi seperti ini, dulu Rasulullah SAW saat beliau menerima wahyu, didatangi malaikat Jibril, beliau turun kepada kanjeng Nabi Muhammad akan menyampaikan wahyu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau ajarkan kepada Nabi. Setelah didapati, Nabi ternyata pernah membacanya dengan tergesa-gesa. Apa rasanya? Ingin cepat menguasainya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Muhammad SAW dalam surah Qiyamah ayat 16. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Hei Muhammad, jangan kamu cepat-cepatkan lidahmu, tujuannya agar bisa cepat-cepat menguasai Al-Quran. Jangan. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sudah Allah sadar, saya sendiri yang akan mengumpulkan Al-Quran itu kepada itu, katanya Allah begitu. Oh ya Som, sampean memotivasi kami ini yang masih belum hafal Al-Quran biar semangat untuk menghafalkan Al-Quran. Lek motivasi iku akeh, Mat. Ini saja saya bacakan hadis ya. Hadis mengenai Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW bersabda, dari Buraidah Al-Aslami radhiyallahu an, ia berkata bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat nanti Al-Quran akan menemui penghafalnya ketika penghafal itu keluar dari kuburnya. Al-Quran akan berwujud seseorang dan ia bertanya kepada penghafal tadi, apakah Anda mengenalku? Penghafal tadi menjawab, saya tidak mengenal kamu. Al-Quran berkata, saya adalah kawanmu. Al-Quran yang membuatmu kehausan di tengah hari yang panas dan membuatmu tidak tidur pada malam hari. Sesungguhnya setiap pedagang akan mendapat keuntungan di belakang dagangannya. Dan kamu pada hari ini di belakang semua dagangan. Maka menghafal Al-Quran tadi diberi kekuasaan di tangan kanannya dan diberi kekekalan di tangan kirinya. Serta di atas kepalanya dipasang mahkota perkasa. Sedang kedua orang tuanya diberi dua pakaian baru lagi bagus yang harganya tidak dapat dibayar oleh penghuni dunia keseluruhannya. Kedua orang tua itu lalu bertanya, kenapa kami diberi dengan pakaian begini?
heran. Kemudian dijawab, ya karena anak menghafal Al-Quran. Kemudian kepada penghafal Al-Quran tadi diperintahkan, bacalah dan naiklah ke tingkat-tingkat surga dan kamar-kamarnya. Maka ia pun terus naik selagi ia tetap membaca, baik bacaan itu cepat atau tartil. Diriwayatkan oleh, juga ada lagi hadis dari Anas, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga yang terdiri dari manusia. Kemudian Anas bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, ia adalah ahli Quran. Ia adalah ahli Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang yang istimewa bagi Allah. Itu sudah, cukup dibacakan saja. Ada lagi Rasulullah SAW bersabda dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, barang siapa membaca Al-Quran dan menghafalnya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga dan memberikannya hak syafaat untuk 10 anggota, di mana anggota keluarganya, di mana mereka semuanya telah ditetapkan untuk masuk neraka. Ya, mungkin itu saja. Oh ya, Som, ini kan di bulan Ramadan. Mungkin ada sesuatu yang bermanfaat lah untuk dikerjakan oleh kita saat bulan Ramadan. Mungkin ada masukan dari jenengan. Nah, untuk bulan yang mulia ini, bulan suci Ramadan, ya memang di dalamnya banyak keutamaan. Ada malam Lailatul Qadar, malam nuzul Quran, dan macam-macam. Dan juga dilipat gandakan pahalanya. Jadi istilahnya itu diskon 100%. Maka emang kalau kita tidak ngaji ketika di bulan Ramadan, jangankan di bulan Ramadan, di luar Ramadan saja satu hurufnya dikejar 10 kebaikan, apalagi di bulan Ramadan. Ya wis ini sing aku ngaji rek. Ya itu aja. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin sampean sampaikan ke penonton kami di sini, ya tentunya yang berhubungan dengan hafalan Al-Quran. Pesan-pesannya apa ya? Ada pesan dari Rasulullah SAW. Pesannya seperti ini. Ya, ini pesan untuk semua para hafid di seluruh dunia. Kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran itu, kata Nabi. Kenapa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Karena nanti kelak di akhirat Al-Quran akan mendatangi kita sebagai penolong, syafi'an li ashabi, bagi yang membacanya. Itulah pesan dari Rasulullah SAW. Ya, mungkin itu saja. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Itulah wawancara saya dengan Mu'tasim Bilal Al-Isyami. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita untuk hal mulia ini. Itu saja. Tapi sebelum saya tutup, saya sarankan yang belum subscribe channel ini silahkan, dan juga bagikan biar yang mendapat yang termotivasi dari video ini bukan hanya nyangkut di sampean, bisa teman-teman sampean juga. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.